Selamat datang di video pembelajaran SMA Negeri 3 Bungo dengan materi ekonomi kelas 11 dengan KD 3.4, indeks harga dan inflasi. Apakah kamu menyadari jika harga-harga barang mengalami peningkatan dan penurunan? Nah, untuk mengukurnya dibutuhkan indeks harga yang digunakan untuk mengukur variabel dalam kurun waktu tertentu. Jadi, indeks harga merupakan suatu ukuran untuk menyatakan perubahan-perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga menjadi penunjuk atau barometer keadaan ekonomi di suatu negara. Indeks harga juga digunakan oleh pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan dan digunakan sebagian besar untuk mengukur tingkat perekonomian di suatu negara dari satu periode ke periode berikutnya. Kalau tadi kita sudah mempelajari indeks harga, sekarang bagaimana cara mengukur indeks harga? Yang pertama, menggunakan metode agregatif tidak tertimbang. Indeks harga dihitung dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100. Yang kedua, menggunakan metode agregatif tertimbang, yaitu faktor W sebagai faktor penimbang. Yang ketiga, menggunakan metode Lapse-Paris Passy, di mana Lapse-Paris berpedoman pada tahun dasar dan Passy adalah tahun yang dihitung. Harga barang-barang yang selalu mengalami perubahan terkadang mengalami kenaikan. Lalu, apakah hubungannya dengan inflasi? Pada bulan Januari, ibu belanja kebutuhan pokok dengan total belanja Rp50.000. Pada bulan berikutnya, ibu belanja kebutuhan pokok dengan jumlah barang belanjaan yang sama dengan harga yang naik 2 kali lipat. Kenaikan harga-harga umumnya secara terus-menerus disebut inflasi. Inflasi disebabkan oleh kelebihan permintaan atas barang-barang sehingga produsen akan menaikkan harga barang-barang tersebut. Inflasi juga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan bahan baku sehingga biaya produksi akan naik. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 1. Inflasi ringan, 2. Inflasi sedang, 3. Inflasi berat, dan 4. Inflasi tidak terkendali. Inflasi dihitung dengan IHK periode tertentu dikurangi IHK periode sebelumnya per IHK pada periode sebelumnya dikali 100%. Inflasi dapat menyebabkan kurangnya daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang semakin menurun, sehingga mereka lebih memilih untuk menabung. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah sebagai pemegang kebijakan moneter dan pemegang kebijakan fiskal bertugas menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan kenaikan pajak dan mengatur pengeluaran pemerintah. Selain itu, kebijakan non-fiskal dan moneter, yaitu dengan cara meningkatkan produksi barang, juga menetapkan harga barang-barang dalam negeri. Demikianlah video pembelajaran ekonomi kelas 11 dari SMA Negeri 3 Bungo.